Still they burn. The most catastrophic fires Los Angeles has ever seen. Overnight, the Hollywood Hills here, just one of many properties engulfed, turned to a shell. So is there any activities at all from like the fire departments that's going on down the street down there? Yes, they're checking the homes. Checking the home. Anything they see that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bersama saya Agus Al-Fajri. Buat teman-teman yang sedang tonton video ini, sholat dulu ya sebelum kalian disolatkan. Nah, video kali ini saya mau nge-share lagi sama teman-teman. Dunia dikagetkan dengan sebuah kejadian yang sangat dahsyat. Di belahan dunia Amerika, tanggal 7 Maret 2005 terjadi kebakaran yang sangat luar biasa. Terjadi di daerah Los Angeles. It's different. Kebakaran ini bermula dari hutan, kemudian terbawa oleh angin yang begitu cepat, sehingga api ini merambat ke perumahan-perumahan masyarakat yang ada di sana. Bahkan api ini memakan habis rumah-rumah. Bahkan menurut info dikabarkan sampai hari ini ada 11 orang yang tewas dan kerugian itu mencapai 2.400 triliun rupiah. Allahu Akbar. Nah, kalian bisa lihat teman-teman seperti ini ya cuplikan videonya. Still they burn. The most catastrophic fires Los Angeles has ever seen. Overnight, the Hollywood Hills resembling a disaster movie, a huge crescent of flame engulfing an iconic community of California. More than 130,000 people have been told to evacuate their homes. Here, just one of many properties engulfed, turned to a shell. At least 5 major fires have been burning across Los Angeles County. The scale and spread has stretched firefighting crews. On the ground and in the air. Tanaman-tanaman juga udah habis, bis. Ini kelihatannya kayaknya model tipe rumah yang garasinya di depan. Karena ini kelihatannya kayak tools dan segala macam barang-barang yang biasa ditaruh di garasi nih. My God. Habis guys, ludes. Tapi kalau kalian lihat dari rumah yang udah habis, yang bertahan hanya bebataan ini doang nih, chimney. Sisanya ya habis. Betapa dahsyatnya kejadian kebakaran ini ya. Ini api berkobar di mana-mana. Api ini terbawa oleh angin yang begitu cepatnya melahap, memakan semua apa yang ada di hadapannya. Dan ini terjadi tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kejadian ini banyak dikaitkan dengan keadaan kaum muslimin yang ada di Palestina. Negara Amerika adalah negara yang paling terdepan dalam membela Israel untuk menghabisi dan membumi hanguskan penduduk-penduduk Palestina. Negara Amerika ini mensupport dana yang begitu besar kepada Israel. Bahkan tidak hanya dana saja, negara Amerika ini mensupport juga secara militer, mengirimkan pasukan dan tentara ke Palestina membantu Israel untuk membumi hanguskan kaum muslimin yang ada di sana. Kemudian di beberapa hari sebelum kejadian kebakaran ini, Donald Trump, presiden yang terpilih untuk tahun ini, juga mengatakan kepada pejuang Hamas bahwasanya lepaskan para sandera, kalau tidak maka neraka akan dibawa ke Timur Tengah. Wal iyadzu billah.
Ini adalah sebuah kesombongan yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat bahwasanya sudah ada contoh-contohnya di umat-umat terdahulu. Bahkan kalau kita membuka Al-Quran, di situ banyak disebutkan. Ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada Fir'aun, ada Raja Abraha, ada Raja Namrud. Yang mana ketika mereka sombong, ketika mereka congkak, seketika Allah balas dengan azab yang sangat pedih. Innalillah wal iyadu billah. Maka apakah kejadian ini adalah sebagai bentuk balasan apa yang terjadi di Palestina? Maka teman-teman penonton, marilah kita membuka Al-Quran, membuka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 19, "Wa may yadlim minkum nuzikhu azaban kabiro." Barang siapa di antara kalian yang berbuat zalim, maka kami akan balas dengan azab yang sangat besar. Bahkan di surat yang lain juga disebutkan, "Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah." Maka betapa sudah banyak negeri-negeri yang Allah binasakan. Karena apa? Karena penduduknya zalimah. Bahkan Rasulullah SAW juga menyampaikan di dalam hadisnya, hati-hatilah kepada orang yang terzolimi. Karena tidak ada perantara antara doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman penonton yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali Allah itu menunjukkan kuasanya di dunia ini. Ya, banyak kejadian-kejadian yang kalau kita membuka Al-Quran itu telah ada contohnya di umat-umat terdahulu. Maka apakah ini balasan perbuatan Amerika terhadap Palestina? Tentunya apa yang dialami saat ini belum seberapa dengan yang dialami oleh teman-teman dan saudara kita di Palestina. Tapi Allah tidak tidur. Allah Maha Tahu. Allah Maha Kuasa. Sesungguhnya balasan yang sangat besar itu bukan di dunia. Balasan yang sangat pedih itu bukan di dunia. Adapun balasan di dunia itu hanya sedikit. Hanya balasan kecil. Maka mereka nanti di akhir akan mendapatkan balasan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contohnya yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Kaum Ad binasa dengan angin topan. Kaum Samud binasa dengan gempa. Kaum Fir'aun binasa dengan tenggelamnya di tengah lautan. Bahkan di negeri Arab ini juga pernah ada seorang raja yang ingin menghancurkan Ka'bah, yaitu Raja Abraha. Dia yang menggertak, dia pula yang tergeletak. Dia yang ingin menghancurkan Ka'bah membawa pasukan, tetapi Allah lah yang menjaga Ka'bah. Allah lah yang menjaga masyarakat Mekah pada saat itu dengan mengirimkan tentara tentara yang berupa burung ababil yang membawa api dari neraka. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sering sekali menunjukkan kekuasaannya di muka bumi ini. Allah sering sekali menunjukkan kekuasaannya kepada kita semua. Untuk apa? Agar kita mengambil pelajaran, agar kita mengambil hikmah, bahwasannya di balik semua itu ada Allah yang Maha Kuasa, ada Allah yang mengatur semuanya, ada Allah yang tidak pernah tidur. Allah tahu semuanya dan Allah akan membalas sekecil apapun perbuatan kita di dunia ini. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun dari kebaikan, Allah akan membalasnya. Dan sekecil apapun dari keburukan, Allah juga akan membalasnya. Penonton yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejadian kebakaran di Los Angeles di Amerika Serikat tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Jika Allah sudah berkehendak, maka Allah mengucapkan kun fayakun, maka terjadilah. Apa yang Allah mau, apa yang Allah inginkan, maka itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seorang manusia telah berusaha untuk menghadang, untuk melawan ketetapan Allah,
maka tidak ada satupun yang mampu melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap sholat kita selalu berzikir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada seseorang yang menghalangi apapun ketika Engkau ingin memberikan sesuatu kepada hambamu, dan tidak ada seseorang yang mampu memberikan apapun ketika Engkau sudah melarangnya, ketika Engkau sudah menahannya. Maka di video ini dari kejadian kebakaran di Los Angeles ini adalah sebuah peringatan buat kita semua ya. Karena penduduk yang terbakar di sana tidak semuanya non-muslim, ada orang muslimnya juga. Ini menjadi ibroh, menjadi pelajaran buat kita semua bahwasanya perbuatan zalim itu sangat-sangat dilarang, sangat-sangat balasannya itu sangat-sangat pedih. Maka pelajaran bagi kita supaya meninggalkan perbuatan zalim, meninggalkan hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada kezaliman. Karena apa? Karena Allah seringkali menunjukkan kekuasaannya di muka bumi ini. Walaupun sebetulnya nanti balasan yang paling pedih, balasan yang paling besar, balasan yang paling menyakitkan adalah di akhirat nanti. Kita doakan mudah-mudahan sahabat dan kaum muslimin kita yang ada di Palestina diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai saudara muslim yang tinggal di luar Palestina mudah-mudahan terus bisa mensupport mereka, terus bisa mendoakan mereka, dan tentunya kita berharap segera Palestina ini will be free ya, segera bisa terhindar, terlepas dari cengkeraman-cengkeraman kaum kafir ya, kaum yang selalu menjajah dan menindas Palestina. Oke guys, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. It's different. Tinggalkan like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.